Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari meningkatkan tauhid kepada menolak semua yang lalu. Kita telah menyinggung suku kita dalam suatu kenapa dengan 4 kaidah dalam dalam Islam. Senjata juga penting untuk dipelajari juga adalah bahasa seputar dalam Islam, seputar harusnya
meringankan kita dari hukuman. Dan di sana ada ayat lainnya atau ayat-ayat yang lain dan banyak memahami dalam Al-Quran. Dapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi Alaihi Wasallam ada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan Al-Bukhari Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi'ihsan. Tidak ada darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Tidak ada darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Artinya seorang muslim tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh ditumpahkan darahnya kecuali dengan tiga sebab. Maksudnya salah satu dari tiga sebab. Yang pertama adalah sayyiduz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Yang kedua nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian yang ketiga tariku ini al-mufarriqul jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agama
Maka orang-orang tersebut disebabkan karena badannya yang berat, mereka lain sudah, mereka tidak diminta mereka taubat dan meminta. Mereka orang tersebut dibunuh oleh perbuatan yang besar. Mereka langsung dibunuh dan tidak diminta untuk bertobat. Seperti yang dikatakan Ini yang berperan
dia tidak dilihat lagi pada ikhtifar. Kenapa? Karena dia sudah bisa. Begitu juga al-fi'l. Begitu juga perbuatan. Apa contohnya seperti misalnya perbuatan dan sujud lillahi, sujud kepada selain Allah, seperti sujud kepada bulan, sujud kepada patung. Misalnya juga perbuatan menyembelih selain Allah saja, menyembelih selain Allah saja seperti orang yang menyembelih untuk mautan, menyembelih untuk terjun, menyembelih untuk jin. Atau perbuatan lainnya yang di situ terdapat pengagungan kepada selain Allah, seperti misalnya mencuci keris, memandikannya. Ini juga termasuk perbuatan yang membatalkan Islam. Masuk pada perbuatan yang membatalkan Islam. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada lagi di depan kita. Dari sini kita ketahui kelima orang yang membahas tentang lembaga Islam, kemudian menyinggung lembaga dari jenis perbuatan, kemudian masih mengatakan orang itu belum kafir sampai dia yang menghalalkan. Meskipun dalam meyakini orang tersebut meyakini bahwa perbuatan tersebut tidak ada, selagi dia lakukan itu berikhtiar dengan pilihannya tanpa paksaan, antara unsur paksaan atau orang tersebut akan disebut. Berarti orang yang menyembelih untuk selain Allah berikhtiar tanpa ada unsur paksaan. Sebab bukan karena misalnya kebanyakannya ada barang yang hilang, ada mobil yang hilang, kemudian dia datang kepada suatu pun, kemudian dia menggunakan sembelihan yang murah. Kemudian dia lakukan berikhtiar tanpa ada unsur paksaan, maka orang tersebut batal Islam. Walaupun dia meyakini dalam hatinya perbuatan itu haram,
yang menunjukkan akan tidak adanya keimanan dia dalam agama Islam. Akan kebenaran itu artinya kebenaran itu bisa ada pada ajaran Islam, bisa juga pada ajaran non-Islam. Maka orang ini disebabkan oleh keraguannya dalam Islam menjadi non-Islam. Kita bicara sesuai hukum atau mana tuh, ya sesuai hukum negara. Dia Muslim di bulan bahasa, tapi kita ya domain di sini tentang hukum agama. Orang Muslim apa yang dia bilang ragu atas kebenaran Islam, ragu akan kebenaran lain, ragu akan kekufuran orang Muslim, kafirnya orang Yahudi, kafirnya orang Kristen, kafirnya orang yang non-Muslim. Bagaimana kita boleh mengatakan orang yang Islam masuk ke dalam? Ini adalah orang yang ragu akan batilnya dari negara Islam. Meskipun dia mengaku sebagai Muslim, maka Islam itu hanya sebatas kafir dan mengenal. Tapi pada hakikat sesungguhnya dia adalah Muslim. Pada sesungguhnya dia menolak, dia menolak. Apa kita kembali kepada Allah? Dia tahu memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu juga syirik. Yang ketiga, saya kasih yang ketiga,
Kesyirikan dijelaskan oleh para ulama adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fi rububiyyatihi aw uluhiyyatihi wa asma'ihi. Baik dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau nama-nama dan sifatnya. Karena apabila kita mengacu kepada kalimat syirik, kita akan dapati padanya makna al-musyarakah. Kita akan dapati padanya makna al-musyarakah, kebersamaan. Artinya seolah-olah Allah Azza wa Jalla memiliki tandingan. Ada yang serupa, ada yang setanding, ada yang sebanding, ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah dalam rububiyahnya, dalam rububiyah seperti misalnya ada selain Allah yang menciptakan, ada selain Allah yang mengatur, ada selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki alam semesta dan segala isinya. Makanya meyakini bahwa adanya penunggu satu tempat ini adalah syirik. Adanya satu tempat yang ditunggu oleh selain Allah, kemudian orang memberikan ibadah kepada makhluk yang diyakini menempati tempat tersebut atau menjadi penunggu di tempat ini adalah syirik kepada Allah SWT. Seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, atau meyakini bahwa ada selain Allah yang juga menguasai, menjadi penguasa sebagian dari alam semesta, baik besar atau kecil. Ini adalah kesyirikan dalam hal rububiyah. Seperti itu. Atau menciptakan atau mengatur. Maka meyakini hal yang demikian ini, bahwa ada selain Allah Azza wa Jalla yang sama seperti Allah dalam hal penciptaan, pendidikan dan pengaturan, ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Dan syirik dalam rububiyah ini syirik baru. Karena mari sudah disebutkan dalam pembahasan kita bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kesyirikannya sampai kepada taraf syirik rububiyah. Ya, tidak ada orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kesyirikannya sampai kepada taraf syirik rububiyah. Adapun syirik yang dilakukan oleh musyrikin dulu adalah syirik dalam perkara uluhiyah. Syirik dalam perkara uluhiyah, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah atau meyakini ada selain Allah yang berhak ibadah. Meyakini ada selain Allah yang berhak ibadah untuk ibadah. Ini juga syirik. Ini kesyirikan dalam jenis al-uluhiyah, jenis yang dilakukan oleh musyrikin di zaman Nabi dulu, dilakukan pula oleh musyrikin di zaman sekarang. Dilakukan juga oleh musyrikin pada zaman ini. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam perkara al-asma wa sifat. Karena di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah ada nama-nama yang itu khusus hanya milik Allah. Maka tidak boleh memberikan nama tersebut kepada selain Allah atau menyandangkan nama tersebut kepada selain Allah SWT. Kayu al-hadirin Allah ini pengertian yang ketiga, yaitu taswiyatu ghairillahi billah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Menyetarakan selain Allah dengan Allah. Apakah dalam rububiyahnya atau uluhiyyahnya atau asma-sifat. Nah, ayo al-hadirin Allah. Definisi yang ketiga ini adalah definisi yang syar'i, yang mengumpulkan seluruh satuan-satuan dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu mencakup apakah dalam rububiyah atau pada dalam uluhiyah. Tapi apabila kita lebih spesifik lagi kepada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih kentara kepada penegasan tauhid dalam perkara al-uluhiyah, itu menafikan kesyirikan dari dalam perkara ibadah, menafikan kesyirikan dalam perkara ibadah. Kemudian ada beberapa kemudian Allah Azza wa Jalla. Di antara yang penting untuk disampaikan di sini adalah hal yang berkaitan dengan hukum orang yang musyrik. Hukum orang musyrik dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Wajibi, hafizahullah.
maka dipisah istrinya dari dia. Illa yatuba, kecuali kalau si laki yang musyrik ini mau bertaubat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, la hunna hilun lahum wa la hum yahilluna lahunna. Tidaklah mereka wanita-wanita yang beriman itu halal bagi mereka, laki-laki musyrik, wa la hum yahilluna lahunna, dan tidak pula laki-laki yang musyrik itu halal bagi wanita-wanita yang beriman. Nah, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kalian nikahi laki-laki yang musyrik itu sampai mereka beriman. Ini hukum pertama. Apabila dia memiliki istri, maka dipisah dari istrinya yang beriman. Wa idza mata la yusalla alaihi wa la yuwassal. Dan apabila si musyrik laki-laki ini mati, maka tidak disolatkan, tidak perlu dimandikan, dan tidak diselenggarakan jenazahnya seperti menyelenggarakan jenazah seorang muslim. Berlepas diri. Kita sebagai orang Islam berlepas diri, tidak menyelenggarakan jenazah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum qabr. Jangan kalian salatkan seorang pun dari mereka yang mati, dan jangan kalian berdiri di atas kuburannya. Innahum kafaru billah, karena sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa ma'atu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan sebagai orang fasik. Maka tidak disolatkan, tidak dimandikan, jenazahnya tidak diselenggarakan seperti layaknya seorang muslim. Dan apabila dikuburkan, la yudfanu fi maqami muslimin, dia tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Dan di antara hukum bagi orang musyrik juga tidak boleh masuk Mekah. Allah Azza wa Jalla berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis keyakinannya. Najis keyakinannya. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'ahdihim hadha. Tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kalau kita lihat kepada batas-batas tanah suci, kalau yang kanan yang perhatian kepada jika dia pergi haji atau dia pergi umrah, dia akan dapat itu pada batas-batas tanah suci telah melarangkan bagi orang non-muslim untuk masuk ke tanah suci, untuk dia masuk ke tanah suci. Ini Allah SWT yang menetapkan bahwa mereka tidak boleh masuk ke tanah suci. Wala yaqrabul masjidal haram ba'da 'ahdihim, dan tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan di antara hukum juga adalah bahwa orang musyrik layak itu oleh Allah. Dia tidak mewariskan hartanya kepada anaknya yang muslim, dan tidak pula menerima warisan dari bapaknya yang kafir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yajidul muslimul kafir wala kafirul muslim. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitu pula sebaliknya. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan orang yang musyrik. Kembali pada pembatalan itu asyirku fi ibadatillah. Nah, kita kembali definisi syirik. Dikatakan di sini pembatalan pertama adalah melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Berarti di sini kita katakan kesyirikannya dalam perkara apa? Dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ubudiyah, dalam perkara ibadah. Itu kesyirikannya orang-orang musyrikin dulu, dan juga dilakukan oleh orang-orang musyrikin di dalam Islam. Seperti misalnya sholat, kemudian dia berikan sholat kepada Allah, dan dia berikan juga kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia sujud kepada